selamat pagi. Perkenalkan, saya Maria Mitanjeninje, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 pada Universitas Negeri Papua, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek UKIN di Sekolah Smas Katolik Santo John Paul II Maumere dengan materi teks prosedur pada kelas 11 IPA. Ayo ikuti kegiatan pembelajaran saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Ada yang sakit? Iya. Sekretaris, bisa dapat yang sakit? Oke, nanti sebentar baru informasi gitu ya. Oke, baik. Kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Ibu minta semua buku ini dan oke, silakan duduk. Ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Kita absen dulu. Jadi Ibu sebutkan namanya. Kalian silakan menjawab sesuai dengan kamu punya perasaan. Ya, paham? Oke. Agatha Intan Gonçalves. Sinang. Oke. Agnes Monica Nona. Agnesia Vanessa Keron. Nah, Edi Hayon. Senang Ibu. Nah, ayo mungkin. Bahagia Ibu. Ya. Baik. Jadi, ya. Itu kamu punya perasaan ya? Kamu punya perasaan pagi ini. Ada yang senang, ada yang gembira, ada satu yang sedih tadi. Oke. Baik. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mau mempelajari tentang materi teks. Oke, sebelum kita lanjut materi, Ibu mau cari tahu, kamu punya kegiatan pagi sebelum ke sekolah itu apa-apa saja? Satu jawab. Cipiring. Satu ngepel. Kasih makan babi. Bereskan tempat tidur. Bereskan tempat tidur. Cuci pakaian. Aktivitas yang kamu lakukan tadi pagi sebelum ke sekolah. Oke. Aktivitas yang kamu lakukan itu, adakah cara-caranya? Ada. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara dia mencuci piring? Tadi ada yang jawab mencuci piring. Siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara dia cuci piring? Saya. Oke, Yon. Yon, silakan serius. Ambil air, tuang di baskom. Ini kan kegiatan yang Yon lakukan. Ada lagi kegiatan lain selain yang Yon kerjakan? Pembelajaran, yaitu tentang teks prosedur. Oke, kita akan lihat bersama kompetensi dasar yang hari ini kita mau pelajari. Silakan lihat bersama. Ya. Jadi ini kita lihat bersama kompetensi dasar kali 3.1, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Oke, lalu tujuan pembelajaran hari ini apa? Yang pertama, kalian dapat menganalisis struktur teks prosedur. Dan yang kedua, dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur. Oke, jadi itu dua tujuan pembelajaran
pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita lihat bersama sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, mari kita telusuri. Lalu kenapa harus belajar teks prosedur? Ya, apa manfaatnya kalau kita belajar teks prosedur? Lalu, bagaimana caranya agar saya atau kalian dapat mengenal teks prosedur? Lalu, berapa banyak sih jenis teks prosedur? Bagaimana ciri dan kebahasaan teks prosedur? Ya. Sebelum kita pelajari bagian-bagian ini, ya, Ibu minta kamu tuliskan, ya, materi yang berkaitan dengan teks prosedur yang pernah kamu pelajari di kelas 8 SMP. Pernah belajar kan? Pernah. Oke. Apa-apa saja yang kamu ketahui tentang teks prosedur? Silakan. Sebelum masuk menjelaskan lebih jauh, silakan kamu tulis. Oke, silakan dibagi. Oh, waktu di SMP saya belajar teks prosedur tentang ini. Yang saya tahu teks prosedur adalah ini. Oke, bisa paham? Bisa, Bu. Oke. Waktu ibu beri kamu 5 menit terlalu lama. 2 menit. Oke. Rinto tidak punya pulpen? Rinto bagaimana? Ini Rinto. Oh, Stevi bilang. Stevi tidak punya pulpen? Tidak ada, lupa. Apa saja yang kalian ketahui tentang teks prosedur yang pernah kalian pelajari di kelas 8 SMP ya? Atau kelas 9? Sudah kamu tahu tentang teks prosedur ya? Sudah sedikit Pak. Tetapi di sini yang mau kita pelajari adalah bagaimana kita menganalisis sebuah teks prosedur. Apa yang kita analisis? Strukturnya, kebahasaan, kaidah kebahasaan dan struktur. Oke, secara garis besar kamu sudah mengenal teks prosedur. Oke, sekarang Ibu akan tampilkan satu video. Kamu simak sama-sama ya. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan kamu bisa belajar dengan cara yang pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus pemanasan dulu nih. Kamu juga akan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau belajar mengamotir yang nggak pernah bisa masak sama sekali. Pastinya nggak akan bisa juga kan? Kalau kamu ingin belajar renang, tapi belajar dengan guru yang sangat sekali orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu kuasai. Belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan, dan juga ada track recordnya. Pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Saya tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu ya, dan yang paling penting itu mestinya kamu juga berada di lingkungan yang asli. Dari siapa kamu bergaul saat ini? Itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Ingat, walaupun kamu sudah belajar, nggak boleh sembarang belajar ya. Belajar juga harus dengan cara yang tepat.
apa? Mindset yang benar, hari yang benar, gunakan waktu yang benar dengan cara yang benar dan pastinya diri. Oke? Setelah kamu berpikir inspirasi tadi, kira-kira apa yang dia mau jelaskan di sini? Cara belajar. Ada berapa cara tadi? 5. Ada? 5. Baik. Video yang kamu tonton tadi, ya, tentang cara belajar yang baik, itulah yang akan kita pelajari dalam materi teks prosedur namanya. Yang kamu lihat, yang kamu tonton di video ini, itu adalah cara atau tips atau prosedur. Bisa sebut dengan prosedur belajar yang baik. Jadi prosedur itu tidak hanya kita kenal dengan cara, tetapi juga ada sebutan lain seperti tips. Oke, apa lagi? Cara jitu, pintar. Kian. Jadi prosedur itu kata lainnya adalah tips, cara jitu, dan kian. Oke, baik. Kita masuk ke kita punya kegiatan inti, ya. Kamu silakan yang kelompok tadi dijelaskan di situ ada tipe gaya belajarnya masing-masing, ya. Nah, ada belajar tipe gaya kinestetik, ada visual dan ada auditory, ya. Ya. Nanti yang auditory itu dia boleh menonton video pembelajaran yang ibu tayangkan, boleh. Yang kinestetik dia boleh menonton dan boleh juga membaca materi yang ada pada buku panduan itu, ya. Yang visual, ya, yang visual dia boleh membaca. Jadi semua kamu boleh akses referensi dari mana saja boleh, ya, dari mana saja boleh. Tetapi nanti setelah kamu cari informasi tentang teks prosedur, kamu tulis, ya, di bagian ini. Apa itu teks prosedur? Adakah contohnya, ya? Nanti ini kamu cari tahu informasi, boleh dari referensi apa saja, lalu kamu tulis, ya. Kamu isi di sini, ya. Isi di sini. Model seperti peta konsep, paham? Ya, nanti setelah itu kita tempelkan dan masing-masing kelompok mengunjungi hasil karya teman atau kelompok lain. Ya. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, sekarang ibu bagi kamu dalam bentuk kelompok atau kamu pakai kelompok yang ini? Pakai kelompok yang ini. Pakai kelompok yang ini? Ya. Oke, pakai kelompok ini. Nanti ini spidolnya nanti bisa dibagi. Oke, 1. Di kami biru. Saya tadi pakaian ini. Kita pakai warna merah. Oke, silakan. Silakan kalian kerjakan. Ada yang baca materi lalu menginformasikan ke teman, ada yang menulis ini, ya. Oke, kita lakukan kegiatan bersama. Lalu kamu kembangkan, misalnya penulisan contoh teks atau oh ini yang namanya teks prosedur, tetapi dia masih jenisnya paham, ya? Tapi buatnya pakai boleh pakai pokok boleh, pakai lingkaran boleh, kumpulkan, nanti sebentar dijelaskan. Jadi di atas sudah konsep materi teks prosedur. Sama kamu bisa menulis. Oh ini apa tulis ini? Oh saya tulis ini, saya tulis jenis.
bebas ya. Oke, yang lain nanti bisa cari materi, aku tulis di tinggal, kalau kirim ke ini saja supaya dipahami. Menganalisis struktur dan kebiasaan teks prasada tujuan dalam pembelajaran siswa diharapkan dapat menganalisis struktur dan kebiasaan Apa tulis dia punya cirinya? materi Teman-teman yang lain bisa akses materinya lewat sini ya. Bisa akses materi lewat sini ya. Untuk apa? Untuk sebentar kamu mengadakan kunjungan ya, kamu mengadakan kunjungan supaya temanmu itu bisa memberikan pertanyaan dan kamu memberikan jawaban. Jadi kita nanti sebentar itu terakhir itu kita saling mengunjungi tidak berhasil kerja. Oke, iya bagus. Aduan sudah sampai. Mau makan nasi apa itu? Ini terlalu besar tuh itu. Dia sudah ketiga. Kau bisa gambar semenarik mungkin, buat dengan ini apa? Dengan global. Sama variasi gimana? Meter batu itu murah. Mario Wih, estetik betul memang warna-warni, warna-warni lagi. Oke baik. Sudah tempel semua hasil pekerjaan? Sudah. Oke baik. Kalau sudah, kita menyanyi bersama mengembalikan. Dan mementingkan. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Indonesia Dikunjungi oleh teman lain. Batas kunjungan itu hanya 1 menit, ya. Kalau lebih dari 1 menit dan tidak ada pertanyaan, kelompok pengunjung pertama, jangan di tempat, kamu semua. Kelompok pengunjung pertama adalah kelompok 3 mengunjungi Ini peta konsep materi tentang teks dosen. Yang pertama tentang
secara pengertian teks prosedur. Yang kedua, Kita tujuan lihat dari di sini teks prosedur sendiri adalah adalah untuk tulisan yang menggunakan berisi bahasa tentang maupun langkah-langkah penggunaan atau suatu tahapan dalam melakukan Yang ketiga, sesuatu. ciri-ciri dari teks prosedur. Kemudian yang kedua Pertama, kita lihat menggunakan tentang kata ciri-ciri irama. teks prosedur. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Yang pertama menggunakan kata-kata Yang kerja ketiga, perintah, menggunakan kata-kata yang teknis. kedua menggunakan Yang keempat, konjungsi, terdapat alat dan bahan yang yang ketiga digunakan. menggunakan Yang kata-kata terakhir, teknis, terdapat yang keempat tujuan terdapat kegiatan yang tujuan dibahas. kegiatan yang dibahas, dan yang kelima alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Kemudian yang ketiga tentang 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga tujuan teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur adalah memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Yang berikut tentang struktur teks prosedur. Ada 3 struktur teks prosedur, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah atau petunjuk, yang ketiga penegasan ulang atau penutup. Kemudian yang keempat kaidah kebahasaan teks prosedur. Teman-teman bisa baca sendiri. Kita lanjut yang berikut tentang jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur, yaitu yang pertama teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang ketiga teks prosedur protokol. Kemudian yang terakhir tentang contoh-contoh teks prosedur. Teman-teman bisa baca sendiri, ada 5 contoh teks prosedur. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok 3, saya persilakan. Baik, pertanyaannya, apa tujuan dari teks prosedur? Secara sederhana, tujuan dari teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, bisa memberikan informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode dan langkah-langkahnya sesuai dengan urutan. Baik, pertanyaan yang kedua, jelaskan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama tentang tujuan, yang kedua langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga tentang penegasan ulang atau penutup. Terima kasih teman-teman dari kelompok 3 yang sudah mengunjungi STM kami. Terima kasih kepada anak-anak hasil kerjanya dalam bentuk peta konsep, dan juga anak-anak yang sudah menjelaskannya dengan begitu bagus, ya. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kesimpulan dari kegiatan kita, ya, kesimpulan secara keseluruhan kegiatan kita hari ini adalah ini. Kita lihat bersama. Tadi urutan pertama yaitu menjelaskan tentang teks prosedur. Oke, dalam kamus besar kata prosedur diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas, ya. Jadi, ya, segala jenis kegiatan yang kamu lakukan di rumah atau di mana saja, ya, dengan memperhatikan urutan atau langkah yang kamu kerjakan, jika dibahasa tuliskan, ya, dalam sebuah teks, itu yang disebut dengan teks prosedur. Itu yang disebut dengan teks prosedur. Oke, penjelasan ini masuk akal, ya? Oke, yang berikut. Ya. Contoh tadi yang kamu sebutkan tadi juga sudah. Jenis teks prosedur ada berapa? 3. Apa-apa saja? Teks prosedur Oke, Vindi jawab. Kompleks dengan teks prosedur protokol. Protokol. Isna, mengapa disebut teks prosedur sederhana? Karena di dalamnya itu terdapat sedikit langkahnya saja. Taufik, sebutkan contoh teks prosedur. Memiliki langkah-langkah yang banyak. Intan, coba volume suaranya diperbesar. Langkah-langkahnya prosedur teks prosedur kompleks itu ini disebut begitu karena memiliki langkah-langkah yang banyak. Oke. Cara membuat sambal balado. Cara membuat sambal balado. Apabila kita membolak-balikan caranya tapi tujuannya tetap sama. Oke. Cara membuat mie instan. Yang paling penting kita lihat bersama, kita lihat tadi adalah kebahasaan. Ya, kita lihat struktur. Ya, tadi kamu sudah jelaskan struktur teks itu ada 4, ya. Jenis teks mana yang tidak menggunakan material? Jenis teks prosedur mana yang tidak menggunakan material? Teks prosedur sederhana. Semua contoh.
fotokopi. Berarti ada alat dan bahan. Material kan ada alat dan bahan. Oke, kita lihat bersama. Pengantar atau pembuka. Itu biasanya diawali dengan judul, disusul dengan kalimat pembuka atau pengantar. Ya. Lalu langkah-langkah. Langkah-langkah berarti dia menjelaskan tentang urutan ya, urutan proses ya daripada apa yang ingin dikerjakan. Cara membuka komputer, cara mematikan laptop ya. Sudah paham? Sudah. Oke. Untuk memberikan respon, bubuhkanlah tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kamu tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kamu merasa seperti apa? Ya? Oke. Perwakilan dari kelompok, Ibu persilakan. Kelompok 2, boleh centang di tempat yang sama, boleh. Terima kasih, Ibu ajak kita untuk semua berdiri. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat malam. Pagi, siang, malam. Ya. Oke. Anak kelas 11 IPA 1 tadi pagi belajar teks prosedur. Dan siang harinya mereka makan di kantin. Lalu malam hari mereka tidur mimpi buruk. Oke, terima kasih. Kita doa dulu. Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu dari tadi pagi kegiatan kami, lindungilah kami dalam perjalanan pulang. Semoga kami bisa sampai di rumah dengan selamat. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, sampai ketemu pembelajaran minggu berikutnya. Oke, minggu berikutnya kita akan menulis teks prosedur. Jadi siapkan diri baik-baik, ulang baca kembali materinya, ya, baca kembali materi. Karena minggu depan itu kita sudah masuk kegiatan pembelajaran baru, yaitu menulis teks prosedur. Bisa tidak? Bisa. Baik, silakan pulang, ya. Hati-hati di jalan sampai bertemu kembali. Oke, Bu. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Maria Mitancemince, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 di Universitas Negeri Papua. Melaksanakan UKIN hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2023 pada sekolah SMAS Katolik Santo John Paul II Maumere, di mana tempat saya mengajar. Dan ini adalah kartu identitas saya. Terima kasih.